Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pagi ini bersama Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema Budak Angon telah pergi bersama pemuda janggutan. Yang disebut Budak Angon pergi bersama pemuda janggutan menurut dalam versi saya, di dalam batas kemampuan saya untuk menemukan jawaban, itu adalah beliau seorang budak angon yang telah pergi. Itu bukan berarti pergi bersama orang yang sudah berjanggut, itu bukan. Tapi beliau itu pergi bersama pemuda yang sudah punya sifat yang begitu tua dan punya ilmu yang tinggi dan sudah mumpuni, atau ilmu yang sangat makna dan serbaguna, karena untuk bekal sang budak angon sendiri, yaitu yang disebut sang kesatria Piningit, yang akan membawa negeri kita ini menjadi bersatu kembali dari timur sampai dengan ke ujung barat. Karena kalau saya pelajari di dalam bahasa tersebut, pemuda tersebut dan budak angon itu menyanding sarung tua. Sarung itu adalah sebuah pakaian yang untuk beribadah di segi segala agama, dan sarung tersebut bisa disebut sarung tua. Itu adalah pakaian yang tua, pakaian yang luas untuk dimaknai, dan pakaian yang sifatnya itu bisa dicontoh dan bisa diikuti langkah dan titah dalam kesehari-hariannya, dan selalu akan eling berwaspada untuk menuju ke masa depan dengan bersatunya kembali negeri kita yang sekian lama itu begitu banyaknya salah pendapat atau saling menyalahkan, akan kembali bersatu dengan saudara-saudara kita semua, diantaranya dari pulau ke pulau, dari suku satu ke suku yang lain, dari suku Sunda dan suku Batak, suku Dayak, dan semua suku yang ada di wilayah Nusantara itu akan bersatu kembali dengan gerakan dan jerih payah perjuangan dari sang budak angon yang selalu itu diceritakan dan dinanti sebagai sang kesatria Piningit yang akan mendekati sebagai perjalanannya sang Ratu Adil. Jadi menurut saya itu dalam bahasa tersebut, jadi hal yang logika dan masuk akal, karena bahasa-bahasa seperti sejarah, bahasa seperti zaman terdahulu itu ibarat buah itu tidak boleh ditelan sama kulitnya. Seperti halnya pernikahan yang di Lebak Cawene itu, di Lebak Cawan. Cawan itu di tempat yang rendah, Lebak sendiri itu termasuk di tempat yang rendah kalau di dalam versi Jawa. Dalam pernikahan tersebut itu, kalau menurut di dalam versi dan pendapat saya dari kemampuan saya, itu menikah yang dimaksud dalam sebuah keilmuan, ketika budak angon itu sedang mempelajari sebuah tentang keagamaan, yaitu agama Islam dan isi dari Al-Quran, tentunya itu dinikahkan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa saya sendiri itu, kalau bahasa Arab itu menikahnya dengan maknanya.
Jadi kita mempelajari bahasa Arab itu harus mengetahui maknanya, itu dengan tujuan supaya kita itu menjalankan suatu ibadah, atau dalam bahasa Jawa sembahyang itu supaya kita itu betul-betul bisa khusyuk dan juga bisa istiqomah. Dan kita sebagai orang Islam harus betul-betul jadi beriman dan takwa apa yang ada isi makna di dalam Al-Quran tersebut. Kiranya demikian dalam pembahasan kali ini, barangkali ada sesuatu kekurangan. Kami pribadi sebagai Kentabu Nyumijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami ini bukan seorang guru yang pernah saya ucapkan. Saya hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Cuman ya itulah, saya itu jadi senang suka bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.